kesepakatan ke atau bisa dikatakan sebagai aturan ke yang membuat adalah Ananda. Caranya begini, nak. Bapak menyediakan 2 kertas ini dipakai untuk menempelkan kertas yang Bapak bagikan nanti. Satu anak tugasnya mengisi 1 keyakinan kelas menurut masing-masing. Contoh keyakinannya, datang tepat waktu. Yang lain bisa nak ya? Nah, kita coba. Bapak bagi ini, nanti tuliskan 1 keyakinan kelas menurut Anda. Setelah selesai, tolong ditempel rapi. Rapi lah. 5, dibuat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke bawahnya ikuti dengan rapi. Bisa nak? Nah, yang sudah bisa ini Bapak kasih. Sudah nak? Langsung ke depan. Oke, langsung tulis saja. Ayo langsung aja bergeser. Bergeser. Langsung nak, yang sudah langsung tempel aja ke depan. 1 baris adalah 5 aja. Langsung saja nak. Tempel di depan ya, rapi-rapi ya. Kan sebentar tuh nulisnya. Ini ya, Pak. Apa? Belum dapat. Belum dapat. 1 aja, 1. Keyakinan yang menurut Ananda aja. Yang rapi ya. Kasih jarak bisa. Oke. Ayo yang lain. Yang lain ayo. Masa 1 enggak, coba 1 aja. Nanti rapi-rapi ya, kasih jalan. Oke. Lagi yo. Bawahnya nak, bawahnya lagi. Cadorena. Yang sudah ditulis mana tadi? Urutkan aja nak, biar tak bingung kan. Urutkan aja. Bapak pindah kemari ya, bawah ya. Nah, situ aja. Ya dengar ya. Sekali lagi keyakinan adalah supaya kita ini lebih akan dipakai. Kalau yang membuat, ayo dibakar dia, ayo dibakar dah. Tidak terlambat. Ayo yang diingat dah. Ada. Jadi di sini adalah keyakinan atau kesepakatan oleh ya, silakan. Oke. Di bengkel berpakaian praktek. Jadi sekarang karena kita masih baru menurut keyakinan, oke sekarang masih ada giliran. Prakteknya ada ya. Yang berikutnya, oke, bantu juga ini. Membaca Al-Quran sebelum belajar. Baik. Sama kita belajar, Bapak juga belajar, coba tunjuk tangan yang di rumah ya. Di rumah. Yang 1 hari ini tidak membaca, atau membacanya kalau BBM ada? Tangan. Atau setiap maghrib baca Pak, bagus. Ya, dapat ya. Tidak juga. Oke. Kalau itu balik kepada Anda ya. Bacanya, nah, syukur-syukur baca apa tadi? Ada Bapak balikan. Artinya apa artinya tadi? Artinya apa? Dikit apa? Dikit membaca. Kalau tahu kan apa? Artinya tidak? Sibuk tau? Oi, Ayat sibuk tau?
artinya apa? Ada yang tahu? Artinya yang tahu? Misalnya apa? Misalnya. Berarti setiap kita melakukan yang baik harus dimulai dengan yang baik. Akad yang baik dimulai dengan baik. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa Bina? Artinya apa? Alhamdulillah. Apa? Segala puji. Artinya apa? Setelah kita melakukan sesuatu yang baik, positif, hendaknya kita mengakhiri dengan hal dan seterusnya, ya seperti itu. Beberapa Al-Fatihah ini ada juga apa sebagai ibunya, karena setiap kita sholat kita ibunya maka oke, itu sebagai pengantar. Saya yakin Anda semua pintar-pintar nih, cuma maklum lari, ya kan? Maklum lari jana, jana pandai nak. Oke, silakan adukkan lagi di rumah dari 2 ayat sampai ke 7, artinya Al-Quran sebagai ibunya. Udah selesai nak, 10 aja lah. Oke, satu lagi apa? Nanti Bapak bacakan, kemudian kita sepak. Ini yang sudah istilahnya yang sifatnya keseharian aja, keseharian daripada apa lagi ya? Yang ini mungkin masih banyak. 6, 9, 12, 15. Diberi kayak dispensasi berapa menit tadi? 15. Boleh, kan kesepakatan kita. Ya, khusus maka ini ya nanti matematika Pak beda. Ini berlaku untuk tanggal ini. Nggak bisa dibawa ke sana. 20 menit kan? Beda lagi punya. Bapaknya beda lagi. Nah ini khusus nafil. Sudah nak? Sudah. Sekarang Anda bacakan gak keras, tolong didengar. Nah, enggak, jangan ditutup. Bacakan nak. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas 11 TKR 1. 1 berpakaian rapi. 2 menjaga kebersihan kelas. 3 di bengkel berpakaian praktek. 4 membaca Al-Quran sebelum belajar. 5 mengerjakan tugas dengan santai. 6 mendengarkan guru sedang memberi materi. 7 selalu mengerjakan tugas. 8 datang tepat waktu. 9 memberi waktu untuk sarapan pagi. 10 diberi dispensasi jika terlambat. Berapa menit nak ada tulisannya tadi? 20 menit Pak. 20 menit. 20 menit ya Pak. Itu 15 tuh bisa tambah 5 menit lah. 20 menit Pak. Iya lah, sudah. Sudah. Nah, tadi tulisannya. Nampaknya lah. Kau di mau balik kan naik kau 5 menit 20 menit ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, Bapak ulang sekali lagi. Yang pertama berpakaian rapi, menjaga kebersihan kelas, bengkel berpakaian praktek, membaca Al-Quran dengan belajar, mengerjakan tugas dengan santai. Oke. Kemudian mendengarkan guru sedang memberi materi sebelum mengerjakan tugas, selalu mengerjakan tugas, datang tepat waktu, memberi waktu untuk sarapan pagi, diberi dispensasi jika terlambat 20 menit. Ada yang nak sepakat nak? Sepakat. Sepakat nak ya? Jadi nanti serahkan di foto lagi. Kalau di foto nak terus dimasukkan di ini ya. Bisa Pak. Iya. Udah mulai film.
Action betul Pak. Baik. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah mulai keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih baik lagi ya ke Pak. Oke, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, Ananda. Alhamdulillah sehat Pak. Maaf ya, karena sekarang kantor ada tamu dan ruang BK sedang dipakai, kita di sini saja ya. Iya Pak. Tahu nggak kenapa Ali Bapak panggil? Terlambat Pak. Berapa menit? 10 menit Pak. Sebenarnya yang terlambat itu bukan Ananda saja ya. Iya Pak. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas yang dituangkan dengan kesepakatan kelas, seperti apa itu? Tertib, tepat waktu dan disiplin Pak. Kenapa harus terlambat? Bensin motor saya habis Pak. Oh gitu. Sesuai dengan keyakinan kelas tadi, supaya Arif tidak terlambat gimana? Berangkat lebih awal dan mengecek bensin sebelum berangkat sekolah Pak. Baik, Bapak ingatkan ya, sebentar lagi Alif ada UKK, ada ujian semester. Kabarnya Alif punya cita-cita ya? Iya Pak. Baik, baik. Semoga kedepannya Alif lebih baik lagi. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Kabar Dino? Baik Pak. Sehat Dino? Sehat Pak. Tahu nggak Dino Bapak panggil ke sini? Salah Pak, karena tadi makan dan tidak memperhatikan penjelasan dari Bapak. Oh, tadi baca. Ya. Makanya kenapa tadi sembunyi-sembunyi? Karena takut kena marah Pak. Oh, sebenarnya yang melakukan kesalahan itu tidak Dino saja. Dino masih ingat dengan keyakinan kesepakatan kelas kita. Ingat Pak, itu ada tertib, disiplin, saling menghargai, dan menciptakan suasana aman. Dino kan pernah curhat ke Bapak. Dino punya cita-cita pengen jadi pengusaha. Masih pengen enggak cita-citanya diraih? Masih Pak. Jadi harus bagaimana? Seandainya saya lapar sekali, saya akan izin ke Bapak dan membiasakan untuk sarapan. Saya tahu sarapan tiap hari sarapan pagi enggak? Tidak Pak. Besok-besok jangan lupa ya sarapan pagi untuk menjaga kesehatan kita. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Silahkan kembali ke lokal. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat dan nikmatnya dari Allah kepada kita bersama. Salawat bering salam, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu umatnya pada akhir zaman nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya bermaksud mendesiminasi, artinya penjelasan yang mana ini adalah salah satu tugas untuk melakukan tugas daripada pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang berjalan. Jadi pada kesempatan ini langsung saja Bapak-bapaknya saya hormati, di sini saya menyampaikan yang namanya budaya positif. Jadi di sini tidak ada niat saya untuk menggurui. Jadi di sini sekedar sharing lah. Nanti di sesi akhir saya minta masukannya, sarannya mungkin ada pertanyaan, mesti ada beberapa yang kurang. Baiklah, Bapak-bapak yang saya hormati, kita langsung saja ya. Kita lanjutkan. Budaya
hukuman tetapi yang sifatnya positif. Setuju juga? Baik. Yang ketiga, ini yang ketiga, nanti baru kita diskusikan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, kita perhatikan, Bapaknya saya hormati. Kata menghukum berefek pada yang namanya memberikan rasa tidak nyaman. Ya, baik sekali PNN. Ya, baik sekali PNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah dijabarkan oleh Bapak Widodo tadi, tentu keinginan ini merujuk kepada visi dan misi dari sekolah kita. Yang jelas harapan kita nantinya, walaupun di SMK 2 ini berapa persen itu input siswa kita boleh dibilang biasa-biasa saja, tetapi setelah melaksanakan proses nanti SMK 2 ini menjadi output yang luar biasa nantinya, sehingga di SMK 2 ini akan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai sekolah yang bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Mungkin itu yang dapat saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Terlebih dan terkurang saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perintah untuk menciptakan itu, menciptakan apa sih? Supaya output kita bisa lebih baik nantinya Pak Widodo. Walaupun input ya yang masuk ke SMK 2 ini siswa kita boleh terbilang biasa-biasa saja, tapi setelah kita lakukan proses di SMK 2 ini nanti mampu menghasilkan output yang luar biasa. Dari biasa-biasa mereka masuk ke SMK 2 ini keluarnya jadi luar biasa. Nah, kita merujuk kepada visi dan misi sekolah ini. Menciptakan output tamatan ya, Iya, yang luar biasa. menciptakan output tamatan siswa SMK 2 Solo untuk SMK 2 Solo. bersaing ya. SMK 2 Solo. SMK 2 Solo untuk bisa bersaing dengan dunia luar, kurang lebihnya begitu ya. Mungkin Pak Adit bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk menambahkan dari visi yang disampaikan oleh Pak Andriko tadi, itu menciptakan output tamatan SMK 2 Solo bisa bersaing di dunia di dunia luar. Jadi di sini Bapak saya tambahkan bahwasanya sejalan dengan bergulirnya kurikulum Merdeka ini, bahkan sampai divisi harus mengacu kepada murid-murid. Nah, kita perhatikan di sini. Mengacu pada murid. Dalam visi kita harus mengacu profil pelajar Pancasila dari 6 profil. Visi minimal ada 3 masuk ke sana. Minimal. Kira-kira. Jadi saya tambahkan profil pelajar Pancasila sebagai salah satu budaya positif yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian ada mandiri,
kreatif, kemudian bernaung kritis itu merupakan profil. Tidak, ini sebenarnya masih banyak karakter-karakter atau yang lain di kurikulum 2013 dulu. Tadi Pak Adit mengingat ada 18. Saling menghargai, menghormati, nah itu masuk. Nah seperti itu. Mungkin Pak Adit bisa itu segera untuk menggambarkan aja. Kurikulum ini akan digeserkan ke arah profil pelajar Pancasila. Maka mungkin Pak Adit bisa menambahkan. Ini belum nampak ini ya. Yang model karakter tadi itu. Kalau di sekolah kita, Pak Diko, ada di situ Pak Diko yang punya warna ada. Pak Adit bisa untuk pegang. Untuk visi sekolah ini hanya satu yang kelihatan, berakhlak mulia. Coba kita coba buat ada simpulannya ada, bisa ditambahkan, diceritakan ini. Bisa juga nanti ditambahkan apa karakternya Pak Niko, Pak Adit, Pak Jun, profil pelajar Pancasila apa? Mungkin bisa ditambah beriman di setelah inilah. Ciptakan output tamatan SMK Negeri 2 Solo sehingga Cek. Terima kasih Pak Widodo. Menambahkan Ada Pak. boleh ngasih saran Pak ya? Kalau kita masuk kepada profil pelajar Pancasila, mungkin lebih pasnya nanti religius ini boleh. Di situ ada beriman, kemudian koma bertakwa, menghasilkan dan berakhlak mulia. Nah, gimana misalnya religius mana bisa juga, boleh. Mungkin bisa ditambahkan dari menciptakan otomatis sama hingga bersaing dengan luar atau industri serta menghasilkan siswa yang aktif, kreatif, kritis dan religius. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4 untuk berpihak kepada murid. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Gimana Pak Adit? Apa ceklisannya? Kalau panjang-panjang, ideal-ideal nggak sampai. Atau Pak PP ini yang penting jalan. Intinya ada. Intinya lah. Ini aja dah. Nah, Pak Jan, mana makan Pak? Yang dia sekolah. Kita sepakat ininya Pak Riko, Pak Adit, Pak Jan. Kita lagi menciptakan output tamatan SMK 2 Solo yang bisa bersaing dengan di luar atau di dalam sendiri, serta menghasilkan siswanya aktif, kreatif, kritis, dan religius. Kita ini hasil daripada kalimat terompang. Jadi Bapak, Ibu, Adik, Ibu, tidak ada. Bapak, kalau Pak Adit desa ikut guru penggerak, bisa membuat visi. Ini visi sekolah. Nah, saya juga bisa membuat visi saya pribadi ke depan. Pak Adit juga sama dengan kalimat terompang ini sebagai kalimat untuk membantu kita untuk menghasilkan sebuah visi. Oke, kita sepakat itu. Sekarang kita lihat oleh visi sekolah kita, apakah sudah berpihak kepada murid. Ini. Jadi sebenarnya gini, apa yang kita simpulkan tadi adalah kalau visi sekolah kita kemarin saya tarik sumbernya berapa tahun gitu. Memang cukup lama. Sejalan dengan perkembangan zaman ini tentu harus disesuaikan apalagi dengan kurikulum merdeka. Saya ingin Bapak untuk bisa melihat visi sekolah, visi saja, menciptakan tamatan yang disiplin, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Kira-kira udah cukup gak untuk berpihak kepada murid? Udah cukup gak? Atau perlu kita tambahkan daripada yang kita buat tadi? Perlu nggak kita tambahkan ini? Gimana, silakan Bapak? Pak Diko, Pak John, Pak Arif, Pak Adit. Bisa nggak bisa tambahkan? Kalau boleh saya saran, boleh nggak Bapak ya? Boleh. Oke, kita lihat berakhlak mulia. Kita lihat berakhlak mulia. Bentar, Pak Edo. Yang berikut nanti Pak Widodo. Bukan voter.
Ya kayaknya saya minta izin, kadang ada yang salah kita juga. Lanjut. Berakhlak mulia kita lihat di profil sebenarnya ini kan kalimat terakhir, kata terakhir. Baru di situ benar ada beriman, bertakwa, baru masuk dan berakhlak mulia. Hasil di depannya belum ada, tapi kurang tahu juga yang membahas ini, mungkin Pak John nanti bisa bahas, menambahkan. Jadi langsung berakhlak mulia. Bagaimana kalau di depannya itu kita tambah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Jadi satu paket ya, profil pelajar Pancasila. Nah itu dari saya, mungkin dari Pak John bisa menambahkan. Yang pertama, sudah sesuai tidak dengan apa namanya visi murid. Nah, kira-kira ada sesuai tidak ya pertamanya? Secara alurnya memang perlu dijawab. Sesuai berarti lanjut, kalau tidak sesuai kita tambah atau kita rubah. Pak minta Pak John untuk bisa memberikan apa tambahan, apakah sudah sesuai dengan visi murid-murid sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kalau sudah sesuai berarti lanjut ke berikutnya. Kalau tidak sesuai, apa yang kita tambah? Seperti yang saya sampaikan tadi, penambahan profil pelajar Pancasila dengan penambahan iman dan takwa. Silakan Pak John untuk bisa. Terima kasih Pak Tri. Karena perjalanan visi-visi ini kebetulan kami sudah mengikuti dulu mulai dari dari kepala sekolah Pak Arfani. Jadi kami sebenarnya Pak Arfani itu Pak Herman, kemudian Pak Abdul Hadi, dan malah sekarang sampai ke Pak Harmen. Jadi memang visi misi sekolah kita ini memang kemudian sudah 3 kali perubahan. Cuma sekarang dengan kurikulum Merdeka yang berpihak ke siswa, istilahnya pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kalau kami lihat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa belum nampak. Untuk apanya mungkin untuk P5-nya itu mungkin seperti yang disampaikan Pak Revil kita tadi, mungkin berakhlak mulia, kompetitif, produktif, disiplin terkait. Tapi yang menyenangkan ini kalau mulia itu belum nampak. Nah, bagaimana nanti kalau memang ini diperlukan itu sesuai dengan apa istilahnya amanah dari pembelajaran. Sebaiknya kita munculkan di mana nampaknya bahwa memang pembelajaran di SMK 2 Solo ini ada menyenangkan, atau mungkin dari masing-masing kata kunci disiplin, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia itu sudah ada unsur menyenangkan. Nah, ini memang perlu diskusi kita bersama. Apakah sudah ada nggak pembelajaran yang menyenangkan dari unsur visi kita itu? Mungkin Pak John ada arah untuk menambahkan. Kalau apa ini kata Anda dulu? Begitu. Kalau kita lihat pertanyaan gini Bu. Apakah memang benar dalam kurikulum mereka itu memberikan pembelajaran yang berpihak atau menyenangkan pada siswa? Apa benar? Tentang konfirmasi Pak Widodo dulu atau Pak Ayat, apa memang itu satu? Maka kalau kami kan sepintas saja mengamati tapi mendengar membaca itu salah satu ciri khasnya. Terima kasih Pak. Seperti yang Pak sampaikan tadi, untuk masa yang datang sesuai dengan program pendidikan hari ini, memang segala apapun yang akan kita kerjakan itu berpihak pada murid, itu tergambar dalam profil belajar Pancasila yang utama. Jadi karakter itu yang bertumbuh anak kita di masa yang akan datang. Kalau kita melihat ini kan kalau melihat dari itu belum tajam berpihak kepada muridnya. Penilaian Pak masih kira ya, belum tajam berpihak pada muridnya kan belum tajam. Belum, lalu kita tambahkan menciptakan tanaman yang disiplin. Apa cara menciptakannya itu? Tambahkan seperti itu. Jadi gini Pak, saya berpikir bahwasanya kita ini kan
kejuruan Pak produktif. Kalau kita nanti masuk ke 100% profil pelajar Pancasila, kalau menurut saya pribadi, namanya di kejuruan itu ada namanya kompeten. Mungkin kalau saya pribadi, kompeten itu masih cukup untuk bisa masuk. Kalau nanti semua profil pelajar Pancasila, nanti kami lebih cocok kepada anak sekolah dasar, SMP, bahkan SMA. Tapi kalau untuk kejuruan produktif masih cukup, disiplin masih cukup. Kemudian untuk yang lain-lain sebenarnya tinggal mendesain kembali. Nah, semuanya profil pelajar Pancasila kan dari dalam visi ini, kalau setahu saya kan jangka panjang Pak. Harusnya nanti ada yang namanya tahapan. Tahapan untuk mencapai visi itu apa? Misalnya 2-3 tahun ini apa yang mencapai? 4-5 tahun apa yang dicapai daripada visi? Bertahap. Karena waktu itu saya tanya, ada bertahap untuk mencapai visi, makanya dia jangka panjang. Maksudnya kepada misi nanti, prakarsa perubahan itu. Jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya untuk kejuruan khususnya misi ditampilkan produktif. Karena kalau yang namanya profil kemudian budaya positif itu lebih menguatkan kepada karakter, karakter daripada anak didik. Nah, saat ini Dirjen SMK itu yang pertama kemarin saya sama dengar jangan memberikan pembelajaran yang semu. Yang kedua, berikan penguatan karakter. Dan yang ketiga, kewirausahaan. Kalau lebih seperti itu. Visi Pak, kalau di sini ada prakarsa perubahan. Prakarsa di sini sebenarnya misi sebenarnya misi untuk mencapai dari visi itu sendiri. Cuma di sini kita buat prakarsa. Awalnya saya tidak ngerti itu, cuman coba kait-kaitan saja. Lalu saya tanya, oh ternyata prakarsa itu adalah misi. Misi atau prakarsa perubahan itu apa perubahan yang ingin dicapai daripada visi tadi? Mohon maaf Bapak, di sini saya hanya sekedar mengasih contoh. Dari visi tadi kita kan ambil, kita tambahkan beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, prakarsa perubahan di sini yang kita contohkan adalah yang poin beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Jadi misinya mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satu misi. Ini contoh saja. Untuk membuat prakarsa ini menggunakan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini dengan tahapan yang namanya bagja. Ini bagja. Jadi di sini sekali lagi adalah kita membuat daripada misi dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Bagja ini daripada kata B. B ini adalah buat pertanyaan. Jadi di situ sekali lagi kita kembali pada misi. Satu contoh bagaimana kita membuat sebuah misi, dan misi itu nanti bagaimana perjalanannya. Jadi ini kita mulai daripada buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan ini kebetulan ini adalah tugas saya waktu tugas kelompok kita buat. Nah, ini kita tampilkan di sini sebagai contoh bagaimana membuat misi, dan misi itu dikerjakan. Kemudian ini kita mulai dari buat pertanyaan. Itu ada 2. Sebenarnya tidak baku 2. Silakan bapak-bapak nanti kalau kedepannya nanti akan membuat misi dan bagaimana kedepannya. Yang pertama, kita buat pertanyaan, bagaimana cara kita menjadi peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini ada sebuah penyelesaian tindakan untuk menjawab itu. Bagaimana kita itu? Tentunya di sini kita ini kan suatu kesatuan sistem di sekolah, dari top manajemen itu Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Wakil, Kaprodi dan seterusnya sampai ke staf bawah. Itu bagaimana untuk bisa memikirkan
mewujudkan daripada pertanyaan ini. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Nah, yang kedua ini berhasil. Kemudian jawabannya, tindakannya juga tentunya setelah kita ambil pelajaran sama seperti tadi, usaha apa yang kita lakukan untuk mewujudkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tindakannya apa untuk menjawab itu? Yang pertama, menggali informasi. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, kita dengan adanya di staf sekolah ini mungkin membutuhkan literasi dari luar atau sumber-sumber dari luar yang ahli dalam, kalau kita sebagai apa namanya, kalau ini sifatnya keagamaan, tentu mungkin ketua MUI atau yang kompeten dalam bidangnya lah. Nah, itu kita ke situ arahnya nanti. Kemudian dari guru memberikan teladan. Kita sebagai guru di sini, semua di sini adalah memberikan contoh. Filosofi Kajar Dewantara yang sering kita dengar itu kan yang ngasal Sungtulodo, Imati Mankarso, Tutguri Adayani. Hendaknya bisa kita latih, kita coba. Di depan kita berikan contoh, diberikan di tengah semangat. Kalau kita berada di depan, mendorong kita. Kemudian yang berikutnya, kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk wujudkan. Jadi kegiatan apa untuk mewujudkan supaya itu terlaksana. Nah, di sini kami ada yang sifatnya keagamaan, bisa sholat zuhur, bisa kultum, bisa pesantren, bisa apa namanya? Kalau di awal itu, kalau program Pak Gubernur itu membaca 1-2 ayat sebelum belajar. Nah, itu masuknya ke situ. Sebenarnya ini tidak kaku kalau Ibu Bapak semua, bisa ditambahkan. Ini ada juga yang kita tambah lagi, kalau tadi sampaikan, mengucapkan salam, membiasakan bismillah di awal dan alhamdulillah. Itu yang ambil. Tahapan yang ketiga itu G kali mimpi. Jadi pertanyaannya akhirnya agak mendalam, sob. Bagaimana bacaan guru saat peserta didik memiliki nilai beriman? Yang kedua, apa yang dikatakan peserta didik ketika mampu menjadi pribadi yang beriman, dan seterusnya. Sehingga kita tindakan untuk mencapai ke situ, memberikan kesempatan kepada anak didik kita, tentunya ini tidak mudah. Karena saat ini saja, saat ini mungkin belum dilaksanakan ya, memperingati apa namanya, tahun iman, takwa, dan berakhlak mulia. Itu G, gali mimpi. Yang keempat itu J, jabarkan rencana. A, rencana di sini adalah langkah perjalanan daripada misi kita untuk tercapai. Yang pertama, apa saja langkah tepatnya bisa menumbuhkan nilai beriman dan bertakwa dan seterusnya. Apa saja indikator yang bisa mengukur menghasilkan penerapan nilai-nilai beriman. Yang ketiga, bagaimana cara agar nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi kebiasaan berkelanjutan. Nah, disinilah akan masuk kepada yang aplikasi yang harus kita kerjakan. Yang pertama, menerapkan metode dan media pembelajaran yang mendukung peserta didik membiasakan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa lewat pembelajaran. Tentunya di dalam metode media pembelajaran, tentunya itu tergantung pada kita sendiri. Tadi sudah sampaikan dengan awal pakai membaca apa namanya, ayat 1, 2, 3 ayat, artinya bagaimana bisa memupuk, bisa melekat, itu namanya misi daripada beriman. Yang berikutnya, melakukan refleksi soal akibat belajar. Artinya ketika kita melakukan sebuah proses untuk mencapai itu, ada yang namanya refleksi. Refleksi itu adalah kilas balik apa yang kita kerjakan ini, kita koreksi. Tentunya ada sesuatu yang kita perbaiki, ada sesuatu yang kita rubah, yang kurang kita tingkatkan, yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang kita perbaiki kembali. Itu refleksinya. Kemudian berkolaborasi dalam bekerja sama. Lalu kemanapun tidak akan mungkin bisa suatu misi, bahkan visi sekalipun akan bisa dikerjakan satu orang. Kita satu kesatuan harus bisa bekerja sama, yang selalu kita dengar dan sama-sama bekerja. Ini memang harus betul-betul kita kerjakan, bukan sekedar slogan-slogan saja.
karena sekarang ini sulit untuk membantu itu. Kemudian bagaimana melaporkan hasil, siapa yang akan membantu, mengamati dan mengkomunikasi. Tentunya di sini ada sebuah perlu yang dilakukan. Tentunya semua warga sekolah, dari top manajemen sampai semua yang warga sekolah itu yang terlibat di situ. Kemudian membuat diskusi secara berkala. Bagaimanapun sebuah kegiatan ada kaitan dengan refleksi, ada diskusi antara satu dengan yang lain untuk mencari atau meningkatkan, mencari sesuatu yang kurang dan meningkatkan sesuatu yang sudah baik. Bahkan sampai dengan orang tua perlu juga. Yang berikutnya mengajak turunan untuk berdiskusi. Nah, ini sama juga untuk mencapai target. Artinya contoh kayak kemarin ada yang namanya pesantren Ramadan. Saya yakin perlu ada pembenahan di sini supaya pesantren Ramadan berikutnya itu lebih baik kembali. Bapak yang saya hormati, tadi yang saya sampaikan tahapan daripada Bagja ini menggambarkan bagaimana membuat sebuah misi sampai kepada prosesnya itu adalah melakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Itu hanya contoh salah satunya. Yang lain bisa dikembangkan bagaimana disiplin, bagaimana produktif dan kompetitif itu ada misi tersendiri. Nah, prosesnya tadi pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Rasanya visi tadi sudah kita diskusikan, kemudian ada sampai pada kesimpulan, masuk kepada misi, ini contoh, kemudian kurang lebih mungkin cukupnya Pak ya, kemudian di sini bisa saya simpulkan bahwasanya yang pertama visi kita hari ini adalah bagaimana kita menjadikan murid-murid kita ini masa depan itu bagaimana. Itu adalah tentunya yang digaung-gaungkan pemerintah adalah mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah itu. Yang kedua, tadi kita sudah menyimpulkan, ini ada dua malah ini. Yang pertama yang visi sekolah kita tambahkan kepada menciptakan tamatan disiplin produktif kompetitif, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kita buat kesimpulannya tadi dari kalimat rempang adalah menciptakan output tamatan SMK Negeri 2 Solo yang bisa bersaing dengan dunia luar atau dunia industri serta menghasilkan siswanya aktif, kreatif, kritis dan religius. Dan kesimpulan yang ketiga, kita tadi sudah memberikan pembahasan bagaimana prakarsa perubahan kita sebutkan dan bagaimana prakarsa perubahan itu kita jabarkan, itu masuk kepada inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Buat pertanyaan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya simpulkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya Pak, itu pertama kita bagaimana cara memimpin diskusi, yaitu membuat visi baik visi sekolah maupun visi kita sendiri. Dan itu tujuan kita. Kemudian bagaimana kita mewujudkan visi tersebut, apa langkah-langkah visi yang harus kita buat, itu bagaimana kita mewujudkan visi itu yang kita rumuskan sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Pak Widodo dan Bapak dalam merumuskan visi dan misi ini sebagai pembelajaran untuk kita bersama. Pembelajaran karena kita tahu untuk merumuskan visi sekolah itu tidak cukup diri kita saja, tapi banyak stakeholder yang berperan di sana. Ada komite. Saya perkenalkan, nama saya Isbul Khalis dan saya memperhatikan tentang pelatihan, hasil pelatihan yang dilakukan oleh Bapak Widodo SPD, guru penggerak. Saya lihat dari pengamatan saya, kebetulan berdampingan mengajar dengan kelas mengajar dengan Bapak Widodo, sangat banyak perubahan. Yang dulunya saya lihat agak kaku, kemudian monoton, dan sekarang setelah mengikuti pelatihan guru penggerak ini
Bapak Widodo sudah nampak bervariasi dalam memberikan materi, kemudian sudah banyak menggunakan media, sehingga siswa sangat tertarik untuk melakukan proses pembelajaran. Saya sudahi, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.